Puji Tuhan, selamat malam semua teman-teman BIC, apa kabarnya? Saya undang dulu semuanya, boleh sama-sama berdiri semuanya. Silakan boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Walaupun tadi sudah salaman di bawah ya, gak apa-apa, salaman lagi. Katakan sama teman sebelahnya, boleh ditepok teman sebelahnya ya. Cewek sama cewek ya, cowok sama cowok ya. Kecuali suami istri bebas. Apa kabar? Gimana tadi kerjanya? Kalau yang kerjanya bareng, kamu hebat. Gitu. Kita boleh saling memberikan perkataan-perkataan berkat kepada Tuhan kita. Saya nggak tahu apa yang kita alami sepanjang minggu ini, tapi yang pasti Tuhan selalu baik. Amin. Tuhan selalu baik. Saya percaya Tuhan selalu baik. Yakin Tuhan selalu baik, tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Kami ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, hanya karena satu hal, anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa dalam setiap perkara yang kami tahu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Setiap kami melangkah, kami akan menemukan kemenangan demi kemenangan karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan pada malam hari ini kami akan memuji-muji Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan setiap pujian yang akan keluar dari mulut kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh bertata di atas pujian-pujian kami. Kami boleh diberkati dengan luar biasa bahkan teristimewa malam hari ini. Kami akan terima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari nyanyikan bersama pujian ini dengan iman. Nyatakan. Samu di
Mari sembah Dia, mari sama-sama menyembah Dia. Nyatakan pujian-Mu dari bibirmu. Katakan Dia baik, katakan Dia luar biasa. Mari sama-sama terbang di dalam hadirat Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya lebih. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berakhir. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari terus menyembah Dia jemaat Tuhan. Terus sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Jangan berhenti, terus sembah. Sebab Dia baik, sebab Dia luar biasa, sebab Dia Tuhan yang hebat, sebab Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari nyatakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas besar, ku terdasar Kau Allahku. Sekali lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja, ku terdasar Kau Allahku, ku terdasar. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala sembah kami berikan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji-muji Tuhan malam hari ini. Kami akan perkatakan kami orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang sama-sama siap memuji-muji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita yang besar, Allah yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang menang. Amin. 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 Katakan sama sebelahnya, kita orang-orang yang menang. Orang yang benar. Amin. Kita mau nyatakan dengan iman kita, ada satu pujian yang menyatakan kita menang. Haleluya. Kita mau nyatakan dengan iman malam hari ini di hadapan Tuhan. Mari bersama dengan saya, jemaat Tuhan, katakan bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup.
bersama yuk. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, siapa saudara? Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Angkat tanganmu, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ya. Kita mau nyatakan sekali lagi bersama-sama dengan saya. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. nyatakan bersama kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, katakan Tuhan kita hebat, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ya. Tuhan baik. Saya mau kita bersama nyatakan di hadapan Tuhan. Ku menang. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus. Mari bersama-sama. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang Bersama Yesus. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus. Sekali lagi ya saudara ya. Ku menang, ku menang, ku menang,
Amin. Saya persilakan semua boleh duduk di tempatnya masing-masing. Saya mau nanya dulu nih ya. Berapa banyak yang kemarin ibadah raya di hari Minggu? Boleh angkat tangannya, saya mau lihat ada berapa banyak yang ibadah raya di hari Minggu. Oke, banyak juga ya, lumayan ya. Berarti ada beberapa yang gak ikut ibadah raya ya. Nah, saya ada kesaksian di hari Minggu kemarin. Kalau pengen tahu kesaksiannya mengenai apa, nanti lihat live streamingnya aja. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari apa yang Tuhan berikan buat saya ya. Teman-teman mau nungguin di sini? Gak apa-apa, sebentar aja ya. Oke. Jadi buat yang belum tahu, kemarin saya kesaksian, singkatnya adalah Tuhan menolong. Ketika anak saya yang kedua mengalami bocor jantung ya, bocor jantung anak saya yang kedua, Nara itu berusia 3 tahun lebih, 3 tahun setengah kurang lebih ya. Jadi dia sejak lahir mengalami bocor jantung. Kemudian ketika saya sharing dengan pemimpin-pemimpin di tempat ini, saya bilang saya bilang sama pemimpin, saya pengen Tuhan sembuhkan anak saya. Saya pengen Tuhan bikin mujizat. Saya pengen Tuhan kasih anak saya jantung yang baru supaya sembuh gitu. Supaya ketika nanti diperiksa lagi, wah udah gak ada lagi lubangnya gitu. Terus saya akan dengan bangganya saya berada di atas mimbar, saya bilang, wah Tuhan kasih anak saya jantung yang baru. Saya pengennya begitu. Tapi ternyata Tuhan kasih mujizat lain buat saya. Akhirnya ketika kami terus berbicara dengan pemimpin di tempat ini, dan pemimpin tempat ini menyatakan, sekalipun Tuhan gak kasih jantung yang baru buat anak kamu, bukan berarti Tuhan gak bikin mujizat. Ternyata Tuhan mau bikin mujizat buat saya dan istri saya dan keluarga kami. Untuk kami lebih percaya lagi kepada Tuhan bahwa bukan masalah, bukan masalah yang sebenarnya menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Mau ada masalah kayak mau nggak ada masalah kayak gitu. Yang paling utama adalah kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kalau kemarin di hari Minggu saya bahasanya begini, saya bilang mau ada masalah sebesar apapun, terus kenapa? Ya nggak apa-apa, karena ada Tuhan. Nah saya mau menambahkan sedikit dari apa yang Tuhan berikan buat saya adalah begini. Ketika kami menjalani proses-proses dalam operasinya Nara, Tuhan itu perlihatkan sama saya hal-hal yang saya nggak kepikir. Karena waktu kami ngalami masalah ini ya, waktu kami ngadapin ketika kita ngelihat bahwa anak kami itu bocor jantung gitu ya. Oh ini bocor, jantungnya bocor. Terus kita merasa bahwa kayaknya gue orang paling susah di seluruh jagat. Gak ada yang lebih susah daripada gue, kayaknya gitu ya. Kayaknya permasalahan ini paling berat, ini gue yang hadapin gitu ya. Tapi Tuhan tuh perlihatkan di mana ketika saya jalani proses-proses di rumah sakit, itu tidak ada satupun yang tidak bisa membuat saya tidak bersyukur sama Tuhan. Saya ngelihat orang lain, saya jadi bersyukur gitu loh. Saya jadi bilang, Tuhan untung anak gue lubangnya cuma 1 gitu ya. Untung gitu. Karena ketika saya ngalamin, saya ada cerita juga ke beberapa teman. Saya bilang, waktu di luar daripada yang kemarin saya cerita ya, bahwa prosesnya Tuhan perbuat sangat baik, sangat cepat. Jadi ada satu kali pertama itu ya, saya ketemu dengan, waktu kita lagi mau periksa dokter anestesi, saya ketemu dengan orang di sebelah. Saya tanya, dia tanya, Pak, lagi mau berobat ya, buat siapa? Buat anak saya. Oh sama, saya juga buat anak saya nih katanya. Terus ditanya, Bapak tinggalnya di mana? Saya ngerasa udah cukup jauh lah ya. Saya tinggal di Jakarta Barat, harus berobatnya ke Jakarta Barat juga sih ya. Saya dari Kedoya harus berobatnya ke Selipi gitu ya. Terus orang itu bilang, Bapak mah enak deket Pak katanya. Iya, saya masih ngerasa menderita loh. Saya bilang, saya ini harus cuti loh. Saya harus cuti sampai rumit lah pokoknya lah, harus izin lah di kantor. Tapi ternyata dia bilang gini, saya dari daerah katanya. Hah, dari daerah? Bapak dari mana? Saya dari Pontianak. Dia bilang, saya dari Pontianak.
anak saya umur 1,5 tahun. Saya udah urusin di tempat ini 1 bulan, dia bilang. Jadi udah 1 bulan saya nggak bekerja. Saya harus urusin anak saya. Anak saya 1,5 tahun. Kemudian dia bilang, permasalahan anak bapak apa? Oh, saya VSD. Berapa lobang? 1 lobang. Dia senyum. Terus kita kan sebagai warga yang baik, kita nanya balik lah ya. Kan ditanya, kita nanya balik. Kalau anak bapak gimana? Dia bilang, anak saya lubangnya 2, Pak. Oke. Terus ada penyumbatan, Pak. Oke. Terus jantungnya itu ada di sebelah kanan, Pak. Jantung tuh ada di sebelah kiri, Bapak Ibu. Bapak-bapak. Teman-teman ya. Jantung tuh ada di sebelah kiri. Dia jantungnya di sebelah kanan. Belum selesai. Jantung atas sama bawah, serambi sama biliknya terbalik, Pak. Kaget saya. Anak bapak umur berapa? 1,5 tahun. Anaknya ada tuh di sana, lagi nunggu sama ibunya. Bergetar hati saya, Bapak Ibu. Bergetar hati saya. Saya bilang, aduh, gimana bayanginnya ya. Singkat cerita saya ketemu sama anaknya, karena kita antriannya cuma sebelahan. Saya ketemu sama anaknya. Anak umur 1,5 tahun. Biru, saudara. Biru. Saya mau nangis di tempat itu. Saya mau nangis tuh karena gini. Bukan saya gimana ya. Saya gak tega gitu. Saya ngeliat anak umur 1,5 tahun dengan penderitaan yang dia alami. Mereka berbeda kepercayaan dengan kita. Tapi hari itu sepanjang kami periksa untuk dokter anestesi, kita banyak ngobrol. Dan saya di akhir kita harus berpisah, saya cuma pegang tangan anaknya. Saya bilang, Tuhan tolong ya. Bapak Ibu, Tuhan tolong biar si anak ini sembuh gitu. Karena saya udah gak tahan itu. Anak saya udah lari-larian di sana kemari. Yang ini anak nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah nahan-nahan di sini. Bentar lagi jatuh nih air mata saya nih. Wah, itu baru yang pertama. Saya ketemu dengan beberapa lagi dan yang paling berkesan kemudian adalah setelah anak saya operasi. Setelah anak saya operasi, saya harus kembali echo untuk yang pemeriksaan ya. Setelah pasca operasinya. Saya ketemu dengan anak umur 6 tahun. Bersama dengan orang tuanya sama, ini dari Jambi, sudah 2 bulan tidak kerja, karena harus ngurus anaknya, dan dia bilang, sepertinya saya harus kembali dulu, balik lagi pulang ke Jambi, dan harus balik lagi ke sini. Anak perempuan usia 6 tahun Bapak Ibu. Problemnya hampir mirip, tapi karena ditahan sampai usia 6 tahun. Pernah ngelihat orang yang dandannya kayak gotik gak? Pernah lihat ya, ininya hitam gitu ya, dandan gotik gitu ya, hitam gitu. Ini anak umur 6 tahun bayangin dan kulitnya kayak begitu. Hitamnya tuh biru begitu. Kemudian jarinya 10 jari ini di tangan. Itu dari ruas jari, 1 ruas jari ke atas. Itu bulat kayak koin. Dan warnanya hitam. Saya tanya kok bisa kayak gini Pak? Karena darahnya itu gak bisa pompa sampai ujung jari. Sedangkan anak saya sama. Lari-larian ke sana kemari, terus teriak, Pak mau jajan. Hati saya bergetar, sangat bergetar. Kedua kalinya saya hampir gak bisa tahan, saya punya air mata. Setiap kali saya lihat anak itu, saya buang muka. Bukan saya gak mau lihat, saya gak tahan, mau nangis saya setiap kali saya melihatnya. Saya mau bilang begini, ketika kita ngalamin masalah kita, seperti yang hari Minggu saya bilang, terus kenapa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita sering kali pikir kita hidup paling susah loh. Kita sering kali pikir masalah kita ini paling berat. Gak ada yang lebih berat daripada kita. Tapi ketika Tuhan bukakan, ada yang jauh lebih susah daripada kamu. Baru kita bisa bersyukur. Jangan sampai begitu. Justru ketika kita alami hal-hal hari-hari ini, di mana Tuhan baik mungkin. Coba setiap hari itu kita bisa merasakan, mencari gitu. Kita bisa mencari, selalu bisa mencari sela gitu. Dimana kita bisa melihat, oh hari ini tuh ada kebaikan Tuhan loh dalam hidup saya. Hari ini tuh ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kita sama-sama boleh kembali berdiri. Karena apapun permasalahan dalam kehidupan kita, asal Tuhan selalu ada bersama dengan kita percaya
Dia selalu baik, kasih setianya selalu ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, Mohon saya serahkan kepada hamba-Nya yang bawakan firman Tuhan. ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
ucap syukur Tuhan Yesus pada malam hari ini karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang hadir di tengah-tengah kami memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus lewat ibadah ini ada sesuatu yang terjadi bagi kami sekalian. Berkati kami lewat pemberitaan firman Allah. Karena kami tahu Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kau telah menjelma menjadi manusia. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan. Karena kami perlu kuasa. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan muda yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, kita ingin berkenalan dulu. Saya ingin berkenalan singkat dulu. Kata orang kalau tidak kenal tidak sayang. Ada banyak orang yang kenal juga nggak sayang juga, saudara-saudara ya. Nama saya Apin Militia Kristi. Apin Militia Kristi. Militia itu milisi, militer, tentara. Kristi itu Kristus. Jadi Apin tentara Kristus. Kurang lebih artinya begitu. Saya sudah punya istri. Sudah punya anak 2. Yang satu sudah lulus S1. Sekarang ambil S2. Yang satu semester 5. Mengambil manajemen bisnis. Kegiatan lain adalah mengajar di Seminari Bethel Jakarta di Petamburan, mengajar di STT Bethel Indonesia di Petamburan dari sejak tahun 2000 dari sejak tahun 2000. Sebelumnya di Sulawesi Utara mengajar di sana. Kegiatan lain adalah menggembalakan sebuah gereja lokal. Saya berasal dari gereja Pentakosta juga, tapi GBI, saudara-saudara, Gereja Bethel Indonesia di dekat sini. Dekat Roxy Mas. Ya. Untuk mengingat nama saya sangat mudah ya. Semua punya PIN. PIN ATM biasa. Tinggal diberi abjad A depannya. Apin. Gampang ingat nama saya ya. Biasa orang Chinese punya nama begitu soalnya. Acing, Alun, Acen, Acun, Abun begitu. Termasuk Ahok, Ase. Ya, pakai A semua. Itu perkenalan singkat kita. Ya, hari ini kita akan berbicara satu bagian yang sangat penting dalam kekristenan. Temanya sederhana, hidup di atas rata-rata. Hidup di atas rata-rata. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin hidup the next level, naik level kita, grid kita naik terus, ya kita harus punya kehidupan yang hidup di atas rata-rata. Artinya hidup tidak standar tapi hidup excellent paling tidak. Begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan itu beberapa tingkat ya. Kalau kita melihat di sini hidup standar nih. Standar itu berarti hidup rata-rata ya. Kebanyakan orang itu standar. Di bawah standar itu bad, buruk. Kita tidak akan berbicara tentang bad, buruk itu. Nggak ada gunanya gitu, nggak ada untungnya. Kita berbicara standar, di atas standar ada the best. Hidup kita jangan standar, paling tidak harus the best. Di atas the best ada excellent, hidup kita harus excellent. Di atas excellent ada perfect, sempurna. Nah Tuhan menghendaki yang mana? Yang di atas, paling atas, perfect, sempurna. Yang Alkitab katakan, kuduslah kamu ya sebab Allah kudus. Tetapi di dalam kitab Matius juga berbicara, sempurnalah kamu seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi Allah menghendaki kita sempurna. Seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan dulu tentang standar. Hidup standar atau hidup rata-rata. Kalau orang lain berdoa 1 jam, saudara berdoa 1 jam, itu namanya rata-rata. Kalau yang lain baca Alkitab 1 pasal setiap hari, lalu saudara baca 1 pasal setiap hari, berarti itu standar, hidup rata-rata. Artinya sama-sama dengan yang lain.
Nah, kekristenan hendaknya hidup di atas standar itu. Hidup di atas rata-rata. The best, excellent, atau perfect, malah sempurna. Kenapa? Kalau rata-rata saja kita tidak memiliki dampak yang maksimal, kemajuan yang maksimal, atau sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena hanya hidup rata-rata saja. Hidup di atas rata-rata itu penting sekali. Saya memberikan contoh bermain musik ya. Saya suka bermain musik, suka ngarang lagu juga, saudara-saudara. Nah, kalau bermain musik, pemain musik yang standar gimana? Pemain musik yang standar di seluruh dunia sama sebetulnya. Yaitu bisa baca not balok atau bisa baca partitur. Itu standar. Nah, kebanyakan kita menjadi pemain musik standar saja, itu kita tidak gitu. Kita di bawah standar. Kenapa? Tidak bisa baca partitur, tidak bisa baca not balok. Saya berkali-kali belajar not balok, baca partitur, belakangan lupa lagi, begitu terus, begitu. Sebetulnya tidak pandai untuk hal itu. Saya bermain musik, saya tahu persis di bawah standar berarti saya. Karena standar nasional maupun internasional, bermain musik itu harus bisa baca partitur. Untuk hidup standar saja nggak mudah, tidak mudah. Misalnya menjadi bisnismen yang standar itu harus ngerti dasar-dasar bisnis. Kita tidak mengerti dasar-dasar bisnis, jadi kita terjun saja dalam bisnis. Tidak ngerti dasar-dasar bisnis. Nah, ini namanya di bawah standar sebetulnya. Saya memimpin, tapi saya tidak mengerti dasar-dasar kepemimpinan. Ini namanya di bawah standar. Seorang kalau hidup standar kepemimpinan, dia harus ngerti manajemen, ngerti kepemimpinan. Itu standar pemimpin. Bagaimana pelayan Tuhan? Melayani Tuhan itu harus standarnya mengerti panggilan, mengerti dasar-dasar pelayanan. Tidak mengerti dasar-dasar pelayanan, sebetulnya kita sedang ada di bawah standar kehidupan kita. Harusnya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari standar, the best. The best adalah melakukan yang terbaik. Kalau engkau diperintahkan berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Nah, ini kan artinya hidup di atas rata-rata yang Yesus katakan. Kalau diperintahkan 1 mil, berjalan 2 mil. Kalau engkau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Ini hidup di atas rata-rata. Nah, kalau main musik the best itu berarti dia melakukan yang terbaik. Pada saat saya bertanya kepada pemain musik di gereja kami, kamu tadi mainnya sudah bagus. Kalau kamu beri nilai diri kamu main musik tadi, berapa nilainya? 75 Pak Apin. Kalau 75 bisa nggak dinaikkan 80 atau 85? Bisa. Nah, itu namanya berusaha the best. Berusaha the best. Hidupnya mau beralih dari standar ke the best. Dia tidak mau jadi orang biasa, the best. Kita harus melakukan hal seperti itu supaya meningkat. The next levelnya itu kelihatan sekali. Rohani juga begitu. Baca Alkitabnya, berdoanya, ibadahnya, pelayanannya, itu meningkat. Dari standar jadi the best. Tapi jangan the best terus. Harus naik ke excellent. Excellent itu melampaui yang diharapkan. Kalau kita punya pembantu rumah tangga, saya memberi contoh yang paling sederhana. Kita memerintahkan inem. Sapu lantai 2. Dia sapu lantai 2. Set, set, set. Udah nyonya. Nyonyanya naik ke atas. Waduh. Kok masih nggak beres, tidak rapi. Kamu sudah beres kan belum? Belum nyonya. Nyonya kan nyuruhnya nyapu. Udah dipel? Belum. Kan nyonya suruhnya nyapu. Udah dilap belum mejanya?
Belum. Udah dirapikan? Belum. Kan nyonya suruhnya nyapu. Nah ini nggak benar nih. Ini hanya standar nih. Tapi kalau dia melakukan excellent, nyonyanya suruh hanya nyapu, tapi dia ngepel juga. Bukan hanya ngepel, dia lap juga. Bukan hanya lap, dia rapikan juga. Wah itu excellent tuh kerja begitu. Dia diperintahkan melap, dia melakukan, melampaui apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kita kadang-kadang begitu enggak? Tuhan menghendaki kita hidup benar. Tapi saudara hidupnya melampaui orang-orang yang hidup benar sezamannya. Seperti Nuh misalnya. Melampaui. Itu excellent. Kalau kita lihat ya para pemusik di luar negeri ya. Itu main biola sambil menari. Ini excellent. Tetapi bukan hanya excellent, harusnya perfect. Sempurna. Saya ketemu ya, saya hadir di sebuah ibadah di Bandung. Pemain musik baru pegang. Reng gitu ya. Pelan. Saya nangis. Kok saya cengeng sekali. Ternyata saya lihat samping kiri nangis juga. Saya lihat samping kanan nangis juga. Oh berarti gua normal nih. Hadirat Allah begitu kuat. Dia bukan hanya bermain musik. Tapi bermain musik yang berkenan kepada Tuhan. Bermain musik yang penuh dengan kuasa. Bermain musik yang penuh urapan. Wah ini namanya pelayanan. Excellent nih. Sampai sedemikian. Kalau saudara yang sering bergelut di musik. Misalnya ada seorang bernama Phil Driscoll. Phil Driscoll itu peniup trompetnya. Phil Driscoll. Kalau peniup itu kan ada Kenizi gitu ya. Ini Phil Driscoll. Phil Driscoll itu, saudara, kalau dia niup trompet, orang lumpuh berjalan. Ini benar-benar terjadi. Ini pemain musik yang sangat berbeda sekali. Dia melampaui hanya sekedar standar bermain musik. Atau the best, atau excellent. Dia betul-betul berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan melakukan sesuatu yang melampaui akal budi atau pikiran kita. Hebat luar biasa. Pak Apin, bagaimana supaya saya memiliki kehidupan yang hidup di atas rata-rata? Saya mengembangkan demikian. Gimana caranya? Saudara, kita akan melihat beberapa ayat contoh kehidupan nyata dari Daniel. Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49. Kitab Daniel pasal yang kedua ayat 46 sampai 49. Nah ini ada di depan besar. Lalu sujudlah raja. Ini raja yang sujud, yaitu Raja Nabukadnezar yang terkenal kejam dan lalim. Sujudlah Raja Nabukadnezar menyembah siapa? Daniel. Ini ada sesuatu yang terbalik. Raja menyembah Daniel. Siapa Daniel? Daniel orang tawanan. Daniel orang buangan. Maka disebutnya pembuangan. Tapi dia begitu hidup di atas rata-rata. Tidak seperti manusia biasa. Excellent, luar biasa hidupnya. Sampai raja menyembah dia. Gak masuk akal. Ada beberapa orang yang hidupnya seperti ini. Hebat, luar biasa. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Diperintahkan memberikan korban. Korban zaman dulu itu untuk dewa-dewi. Dan Daniel dianggap oleh Raja Nabukadnezar seperti dewanya dia. Waduh, ini hidup excellent sekali. Sampai mengubah raja yang lalim, yang kejam, yang tidak menghargai Allah. Sampai menghargai Tuhan. Hebat sekali pengaruh kehidupan Daniel ini. Hidup di atas rata-ratanya luar biasa. Sekarang ayat berikutnya 47. Berkatalah raja kepada Daniel. Sesungguhnya Allahmu adalah
Allah yang mengatasi segala ilah. Ini hebatnya. Ciri yang kedua, bukan hanya pengakuan dari seorang raja dan sujud menyembah. Tapi dari ayat ini, kalimatnya yang dimuliakan siapa? Sesungguhnya lah Allahmu. Jadi Raja Nebukadnezar menunjuk Allahmu. Yang menyebabkan kamu hebat itu Allahmu. Kalau saudara hidup sampai orang di sekeliling saudara memuji dan melihat ada Allahmu yang mengangkat kamu, saudara sukses hidup itu. Jadi bukan saya yang sukses, saya yang hebat, saya bukan, Allahmu. Wah, ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Yang berkuasa atas segala ilah, tapi berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia tentang mimpi itu. Ya, next berikutnya. Lalu raja memuliakan Daniel. Daniel dianugerahi banyak pemberian yang besar. Dianugerahi atau dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini berkat yang luar biasa. Dianugerahi banyak pemberian. Maaf kalimat ini saya utarakan ya. Tidak sukar Allah mengangkat seseorang, katakan amin. Tidak sukar Allah memberkati seseorang, katakan amin. Enggak sukar, sangat mudah sekali. Buktinya dia tawanan, dia budak, dia orang jajahan, dia orang asing. Tapi dianugerahi sesuatu yang besar. Bahkan kedudukan, jabatan, posisi yang hebat. Saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan muda, jabatanmu, kedudukanmu, semua Allah yang atur. Tidak sukar Allah memberkati saudara. Asal engkau hidup betul-betul dengan standar yang di atas rata-rata, Allah pasti mengangkat saudara. Katakan amin. Ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan kepada 3 kawannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Hebat ini Daniel. Seorang yang hidup di atas rata-rata, dia tidak melupakan kawannya yang berjasa kepada dia. Dia tidak melupakan teman. Sekarang banyak orang sukses, dia lupa teman, lupa saudara, lupa keluarga, lupa kampung halaman, lupa diri. Ya. Tetapi Daniel, dia tidak lupa kawan. Dia ingat. Dia tempatkan, dia minta secara khusus kepada raja, tempatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego atas wilayah pemimpin. Dan mereka diangkat jadi pemimpin. Kenapa? Karena atas permintaan Daniel. Saudara kalau sukses ya, jangan lupa orang lain. Kadang-kadang kita belum sukses aja udah lupa orang lain. Tapi saya berkata kalau engkau jadi orang yang hidup di atas rata-rata, engkau jangan lupa orang lain. Allah akan berkati. Saya minta ditayangkan satu ayat di Daniel pasal 6 ayat 29. Ini zamannya siapa? Nabukadnezar. Tapi saya ingin perlihatkan bahwa Daniel bukan hanya zaman Nabukadnezar. Dia jadi orang hebat. Ayat 29 berkata apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman siapa? Pemerintahan Darius. Dan pada zaman siapa? Pemerintahan Kores, orang Persia. Sudah 3 pemerintahan. Raja Nabukadnezar, dia top ranking. Pemerintahan Darius, dia top ranking. Pemerintahan Kores, dia top ranking. Apa pelajarannya di sini? Entah siapa pemimpin pemerintahan kita, entah siapa pemimpin organisasi kita, entah siapa pemimpin bisnis kita, entah siapa pemimpin gereja kita, orang-orang yang excellent, orang-orang yang hidup di atas rata-rata, pasti menempati kedudukan tinggi. Katakan amin. Kenapa? Karena dibutuhkan hidup di atas rata-rata. Sekarang bukan hanya ciri hidup di atas rata-rata ini. Tetapi kita akan melihat bagaimana supaya kita hidup di atas rata-rata. Pasal 6, mulai ayat yang kedua.
pasal 6 ayat kedua mulai sampai ayat kelima kita lihat. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaan. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Next berikutnya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat ini perhatikan kalimatnya. Maka Daniel ini apa? Melebihi para wakil raja. Melebihi, garis bawahi kata melebihi. Saudara kalau ingin excellent dalam hidup, hidup di atas rata-rata. Harus hidup melebihi. Hidup di atas rata-rata itu. Kita harus hidup di atas rata-rata apanya? Ini, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris, excellent spirit. Jadi dia memiliki roh yang luar biasa. Saudara, ini yang pertama. Kalau saudara ingin hidup di atas rata-rata, saya berkata nih dengan tegas ya, bereskan kerohanian saudara. Kalau saudara ingin hidup berbeda masa depanmu, bereskan apa? Kerohanian saudara. Maka saya berkata, kerohanian saudara harus di atas rata-rata dari manusia lain. Ini yang disebut excellent spirit. Kalau saudara ingin hidup hebat, harus hidup di atas rata-rata rohani saudara itu. Maka saya tadi berkata kalau orang lain berdoa 1 jam, saudara harus lebih dari 1 jam. Orang lain baca 1 pasal, saudara harus lebih dari 1 pasal. Itu artinya di atas rata-rata. Nah orang yang hidup di atas rata-rata seperti Daniel. Dia memiliki kehidupan di atas rata-rata. Soal kekudusan, dia hidup di atas rata-rata. Paling enak hidup di kerajaan. Banyak makanan enak. Tapi Daniel tidak makan makanan raja. Daniel makan makanan sehat. Ini hebat sekali. Dia punya komitmen yang kuat untuk menjaga hatinya. Supaya tidak tercemar oleh makanan berhala. Hebat sekali, luar biasa. Komitmen untuk hidup rohani yang baik itu tidak mudah. Dia menjaga kekudusan. Dia tidak tergiur oleh makanan enak. Dia tidak menajiskan diri. Rohaninya baik. Pak Bin, kenapa yang pertama harus dibereskan rohani kita, Pak Bin? Begini. Berkat itu berasal dari mana? Sumbernya berasal dari surga. Mujizat dari mana? Dari surga. Pertolongan berasal dari mana? Dari surga. Penghiburan berasal dari mana? Dari surga. Kekudusan berasal dari mana? Dari surga. Kasih berasal dari mana? Dari surga. Pertolongan Allah berasal dari mana? Dari surga. Kuasa Allah yang membuat segala sesuatu berasal dari mana? Yang mengangkat saudara? Allah yang mengangkat saudara. Kalau saudara tidak membereskan hidup saudara, terhubung dengan surga, kita nggak punya kuasa apa-apa. Kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Ruangan ini terang karena ada cahaya. Cahaya ini berasal dari mana? Lampu. Bolam. Lampu-lampu membuat ini jadi terang. Seberapa besar lampu ini? 3.000 watt, 4.000 watt, 8.000 watt, 13.000 watt. Tidak ada gunanya kalau tidak terhubung dengan stop kontak. Tek, baru nyala. Tidak terhubung, tek, mati. Saya berkata, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, kemampuan saudara, keterampilan saudara, talenta saudara, tidak ada gunanya jika hidupmu tidak terhubung dengan Tuhan. Maka bereskan kerohanianmu. Rohanimu beres, ada dampak yang dihasilkan. Rohanimu beres dengan Tuhan, ada sesuatu yang terlihat nyata dalam hidup.
Maka mulai lagi bangun doa, saudara. Mulai lagi bangun baca Alkitab, saudara. Mulai lagi semangat dalam pelayanan, saudara. Mulai lagi ibadah saudara yang berbeda. Mulai lagi bangun rohani, saudara. Yang tidak atau jarang berpuasa, mulai lagi ambil puasa. Saya selalu bertanya kepada mahasiswa yang saya ajar, siapa dari antara saudara yang berpuasa 1 hari 1 malam? Siapa yang pernah? Ada beberapa yang angkat tangan. Siapa yang pernah berpuasa 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam? Ada beberapa. Ya jelas, orang-orang seperti ini akan dipakai daripada orang yang gak pernah punya gairah untuk hal itu. Dia tidak mau memperbaiki kerohaniannya. Dia tidak semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini sebuah kecelakaan besar. Tapi hebatnya dari Daniel, Daniel hidupnya memiliki spirit yang excellent. Dia memiliki kerohanian yang hebat sekali. Roh yang luar biasa kata Alkitab. Sampai Yesus saja dia berkata begini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Yesus saja bersaksi begitu. Dia berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena ia telah mengurapi aku. Maka dampaknya apa? Aku akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terhilang, terbuang. Orang yang terbelenggu dilepaskan. Orang yang terpenjara dibebaskan. Kenapa? Saat roh Allah ada dalam diri kita, sesuatu terjadi. Yesus tahu. Kita juga harus tahu. Hidup kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya memberi contoh sederhana. Kita datang besuk nih sama orang sakit. Lalu kita berdoa, dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Dan orang sakit itu sembuh. Saudara pikir lewat saudara itu orang sembuh? Saudara pikir saudara yang menyembuhkan orang itu? No. Yang mengerjakan itu Allah. Yang mengerjakan itu Tuhan. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Semakin kita berdoa bagi orang sakit sembuh, harusnya semakin rendah hati kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang menyembuhkan bukan kita, Tuhan. Orang yang spiritnya excellent, orang yang hidup rohaninya baik di atas rata-rata. Dia tidak mengakui itu pekerjaannya. Dia tidak mengakui itu karunianya. Semua karunia berasal dari Tuhan. Semua kuasa berasal dari Tuhan. Semua mujizat berasal dari Tuhan. Apa yang perlu disombongkan? Gak ada. Kita menginjil nih, bersaksi kepada orang. Orang lain menjadi percaya. Lalu lahir baru menerima Yesus Kristus. Berubah drastis orang ini. Diselamatkan. Apa kita yang membuat orang ini lahir baru? Tidak. Roh Kudus yang membuat orang itu lahir baru. Saya hanya menjadi saluran untuk berbicara. Menyaksikan kabar baik. Lalu kita bisa akui itu pekerjaan kita? No. Itu pekerjaan roh. Orang yang memiliki kerohanian di atas rata-rata, dia semakin hari semakin rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu di luar Engkau Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Itu yang benar. Next ayat selanjutnya. Yang perlu dibereskan ternyata untuk hidup di atas rata-rata bukan hanya kerohanian. Apa yang perlu dibereskan? Kinerja. Itu yang perlu dibereskan yang kedua. Perhatikan ayatnya. Kemudian para pejabat tinggi. Kemudian para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka apa? Tidak mendapat alasan apapun. Tidak mendapatkan sesuatu kesalahan apapun. Tidak ada yang didapati sesuatu kelalaian apapun. Atau sesuatu kesalahan apapun padanya. Wah, ini sih
namanya kinerja yang excellent. Kinerjanya sempurna sekali. Kinerja yang di atas rata-rata. Sampai kesalahan tidak didapati. Tidak ada celah yang didapati. Tidak ada kelalaian. Tidak ada kesalahan. Waduh, luar biasa. Tahun 89, saya kerja di perusahaan Jepang, bagian keuangan. Dipercaya bagian keuangan itu susah sekali. Lalu saya dipanggil Tuhan, menyerahkan hidup buat Tuhan, melayani sekolah Alkitab. Dan sekarang, saya juga bagian keuangan. Waket 2, bagian SDM dan keuangan. Itu diaudit. Auditor datang mengaudit seluruh pengeluaran, pemasukan. Dan auditor itu selalu mencari apa yang salah, di mana kesalahan. Sejak saya dipercayakan jadi bagian keuangan, saya berkata, tidak ada satu rupiah pun tanpa pengawasan, tanpa alur yang jelas, tanpa kebutuhan yang jelas. Semua harus jelas. Dan di audit selalu excellent, selalu baik. Itu susah. Bagaimana hidup kita tidak salah dalam kinerja itu susah sekali. Dan Daniel orang hebat. Tidak didapati kesalahan apapun. Luar biasa keren. Bagaimana dengan kita? Pelayanan kita tidak didapati kesalahan apapun. Kerja kita di perusahaan, di bisnis kita tidak didapati kesalahan apapun. Bayar pajak lurus. Perpuluhan lurus. Tidak didapati kesalahan apapun. Wah, itu orang hebat sekali di bidang kinerja. Tidak terlambat. Waduh. Selalu datang duluan. Tidak kena disiplin atau SP, surat peringatan. Untuk pemecatan atau apapun. Tidak ada cacat ditemukan. Kalau pelayan Tuhan begini. Kalau anak Tuhan begini. Dia pasti Tuhan berkati dan Tuhan angkat tinggi. Katakan amin. Pasti. Pak Pin, gimana sih supaya kinerja saya baik? Saya memberikan 4 pedoman dengan cepat. Yang pertama, jangan menunda. Mulai kerjakan sekarang, apapun itu. Jangan ditunda. Bertobat jangan ditunda. Bekerja jangan ditunda. Menyelesaikan pekerjaan jangan ditunda. Menyelesaikan tugas jangan ditunda. Jangan sering berkata besok saja. Atau kalimatnya lain, nanti saja. Itu musuh kesuksesan. Musuh kesuksesan terbesar adalah penundaan. Saya punya kawan, anaknya sakit. Pak, segera bawa ke rumah sakit. Ya, ini sakit biasa Pak, nggak apa-apa, kita doakan sembuh kok. Udah 2 hari, kita teriak, Pak, bawa ke rumah sakit. Ah, udah nggak apa-apa lah, ini biasa. Dia beberapa kali juga sakitnya sama begini. Hari ketiga, Pak, bawa ke rumah sakit. Ah, iman kita bisa menyembuhkan. Penundaan terus. Pas hari keempat dibawa ke rumah sakit, dokter periksa, angkat tangan semua dokter. Anak ini hanya nunggu mati aja. Dan benar hari keempat itu sorenya mati. Lihat betapa bahayanya penundaan. Apalagi penundaan untuk bertobat. Penundaan untuk hidup benar. Penundaan untuk hidup dalam doa. Penundaan baca Alkitab. Penundaan pelayanan. Penundaan. Kita tidak tahu besok mati, saudara-saudara. Jangan ditunda. Termasuk tugas-tugas. Jangan ditunda. Yang kedua, jangan hanya mulai kerjakan sekarang atau jangan ditunda. Tapi ikuti prosesnya. Semua ada proses. Kalau saya sering menyebutnya nama lainnya ikuti aturan. Ikuti aturan. Orang yang ikut aturan, yang siap diproses,
Tidak ada orang sukses tanpa proses ya. Tidak ada orang sukses tanpa proses. Nggak ada. Maka kalau orang yang mau diproses itu orang yang excellent. Orang yang hidup di atas rata-rata pasti. Baru bisa diproses. Kalau tidak, ya repot. Misalnya orang yang siap diproses, itu orang yang suka diarahkan. Orang yang suka tunduk, taat, nggih. Orang yang tidak sensitif waktu diarahkan, ditegur. Dia tidak cepat marah. Malah dia berkata, terima kasih ya Pak kepada pemimpinnya. Bapak sudah perhatikan saya, Bapak sudah negur saya. Terima kasih ya Pak. Kalau Bapak tidak tegur saya tidak tahu kesalahannya. Wah itu orang yang tidak sensitif. Orang yang tidak sensitif cepat sukses. Kenapa? Karena dia siap diproses. Karirnya terus menanjak. Dipakai Tuhannya terus menanjak. Karena dia tidak mudah tersinggung. Tidak sensitif. Tidak mudah terlukai. Tidak mudah pahit. Tidak mudah kecewa. Orang-orang seperti ini orang-orang yang siap diproses. Cepat suksesnya. Entah bagaimana ya sekarang. Kita ini gampang sekali kesinggung. Kita udah jelas pesek nih hidung kita. Dibilang pesek, kita marah loh. Padahal dilihat dari berbagai sudut, emang pesek kok dia. Tapi kesinggungnya luar biasa loh. Kalau ada orang berkata, bodoh kamu. Ya jangan kesinggung, mungkin orang yang bilang bodoh lebih pintar dari kita. Udahlah jangan kesinggung. Jangan cepat sensitif. Kalau orang cepat sensitif, bahaya luar biasa. Saya memberi contoh sederhana. Pada saat saya kerja di salah satu perusahaan, pemimpin perusahaan saya bukan orang Kristen. Kasarnya bukan main. Kalau ngomong tuh, goblok begini aja gak bisa. Kita kalau jadi orang sensitif, apa lu bilang? Apa lu bilang? Kita gak punya karir, kita bisa dipecat. Kita gak bertumbuh. Apalagi dipukul lagi. Kita bisa masuk penjara. Kenapa? Karena kita tidak siap diproses. Cepat pahit, cepat kecewa, cepat kesinggung, cepat sensitif. Padahal sensitif itu alat tes kehamilan. Saudara tahu sensitif digunakan? Ingin tahu istri kita hamil apa enggak. Setelah tahu, diapain itu? Disimpan gitu di laminating, taruh di dinding begitu, dibuang ke tong sampah. Tapi kita saudara-saudara perempuan bukan, bawa sensitif kemana-mana. Gampang kesinggung. Di kantor mudah tersinggung, di gereja mudah tersinggung, sensitif banget. Padahal gak ada gunanya sensitif, dibuang ke tong sampah, itu yang benar. Orang yang sensitif gampang kesinggung, orang yang mudah terluka, orang yang mudah kecewa, itu orang yang tidak siap diproses. Orang yang tidak siap diproses tidak mungkin mengikuti arahan, aturan, nasihat. Dia gak pernah siap diproses. Dan itu bahaya sekali. Yang ketiga, kalau saudara ingin kinerja saudara baik, jangan menunda, itu pertama. Yang kedua, jangan berontak. Jadi ikuti proses. Yang ketiga, saudara kalau ingin jadi orang besar, kinerja saudara bagus, itu harus sadar diri dan memperbaiki diri. Jadi prosesnya memang begitu, sadar diri lalu diperbaiki. Kalau saudara tidak sadar, bagaimana memperbaiki? Sadar dan perbaikilah. Contoh sederhana begini. Saya sadar, saya bodoh nih. Saya sadar saya bodoh. Saya kalau udah sadar saya bodoh, saya berusaha perbaiki diri dong. Saya belajar. Nah ini namanya sadar nih. Ini udah gak sadar, udah bodoh belaga pinter lagi. Udah belaga pinter gak mau memperbaiki diri lagi. Udah habis. Maaf saya kasih contoh yang lebih radikal. Nih kita dilahirkan dengan wajah yang enggak bagus lah. Atau enggak kayak artis lah. Modalnya pas-pasan, kurang lebih begitu. Wajah kita nih dilahirkan pas-pasan lah, kurang lebih begitu. Tapi
Tapi tetap serupa dan segambar dengan Tuhan sih. Artinya kita tidak seperti artis cantik. Kita wajahnya pas-pasan. Udah tahu saudara sadar wajah saudara pas-pasan. Saudara harus punya kelebihan hidup yang lain. Keterampilan saudara berbeda, punya kelebihan. Contohnya saya punya saudara, dia memang pinter ya. Punya kelebihan. Dia minta berhenti aja kerja, Pak. Saya mau berhenti kerja, Pak. Mohon disetujui, saya mau berhenti kerja, mau resign. Gak bisa. Lu kalau berhenti, perusahaan ini bagaimana? Gua taikin ya, gaji lu 2 kali lipat. Tahun berikutnya dia ngomong begini, Pak, saya ingin punya peluang lain, saya mau berhenti, mau resign. Saya ajukan ini, Pak. Gak bisa. Lu pengen gaji berapa? Sampai begitu loh. Tapi kalau saudara gak berguna di perusahaan itu, maaf aja kinerjanya buruk, terlambat terus, ngerjain tugas juga terlambat, ya saudara semua tidak beres. Itu sampai pemimpinnya begini, kapan ini orang berhenti? Gitu. Gimana cara ngeberhentiin orang yang baik dan pelan-pelan tanpa menuntut PHK? Dulu saya kerja di perusahaan Jepang tuh sederhana. Ambil tanggung jawab. Jadi dia punya tanggung jawab 5. Bulan ini diambil 1. Kamu gak usah susun laporan ya. Laporan biar si A yang susun laporan. Dia bangga. Haleluya. Kurang lebih begitu. Kalau dia rohani. Tugasku, bebanku ada yang ambil. Bulan berikutnya kita buat strategi lagi. Ambil tugas lain. Ya kamu gak usah hitung produksi ya. Barang produksi ya. Ada si A yang hitung produksi. Wah dia bangga. Dia masih punya 4. Tapi lama-lama diambil. Sudah bulan ke-6. Gue ngerjain apa ya di sini? Gue ngerjain apa-apa nih, ke kantor bolak-balik, ke kantor bolak-balik. Laporan juga enggak, produksi juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Aduh, sampai dia ngomong begini, Pak, saya kesini ngapain? Sampai bos saya ngomong begini, ya lu ngapain kesini? Iya habis tugas-tugas saya semua orang lain yang ngerjain. Ya berarti kamu enggak dianggap enggak mampu. Tapi dia masih bertahan 1-2 bulan. Bulan ketiga dia udah ngomong gini, Pak saya mau resign. Ya udah silakan. Buat surat pengunduran diri. Tanpa minta PHK dia keluar. Kalau saudara sudah tidak dipercaya lagi. Harus garuk kepala saudara. Tugas saudara diambil oleh orang lain. Bukan saudara lagi yang mengerjakan. Saudara harus garuk kepala tuh. Jangan-jangan nanti udah 3 bulan saudara gak kerja apa-apa. Hati-hati saudara-saudara itu. Harus sadar diri. Kalau saudara kurang satu bidang, saudara harus punya kelebihan di bidang lain. Saudara tidak cantik atau tidak ganteng, tapi saudara terampil bikin kue. Jangan masak air aja angus. Saya punya pengerja, masak air angus 2 kali loh. Kenapa? Karena dia masak air, dia main game. Lupa, sampai berasap, pancinya bolong. Bener-bener dah. Terus dibuang lagi ke tong tetangga. Ketahuan. Ini panci siapa? Ketahuan dah lu. Ampun dah. Ya saudara, kalau kurang satu bidang, kau tambahkan bidang lain. Engkau tidak cantik, engkau tidak ganteng, tapi engkau IT misalnya. Ahli dalam IT. Saudara akan dipakai. Saudara tidak cantik, tidak ganteng, tapi pinter. Akan dipakai. Itu namanya ada hidup di atas rata-rata, saudara. Ini udah cantik kagak, ganteng kagak. Kaya juga enggak, pinter juga enggak, rajin juga enggak, rohani juga enggak. Dibuang ke tubir laut. Benar-benar. Berat-beratin bumi dia. Berat-beratin bumi dia. Ngeri sekali saudara-saudara. Ngeri sekali. Jadi kalau saudara tahu kelemahan saudara, perbaiki. Itu aja hidup. Sederhana hidup ini. Jurus pamungkas yang terakhir supaya kinerja saudara baik adalah rendah hati. Rendah hati, itu jurus pamungkas. Saudara begini, ilmu tertinggi baik dalam kekristenan, baik dunia sekuler itu kerendahan hati.
Marilah datang kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berdaun berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu ilmu tertinggi. Orang yang rendah hati bisa mengalahkan orang jenius. Orang yang rendah hati bisa mengalahkan orang pintar, orang jenius. Orang rendah hati mengalahkan orang kaya. Orang rendah hati mengalahkan orang kuat. Pokoknya kerendahan hati. Contohnya gimana Pak Ben? Nih begini. Kita nggak bisa matematika nih. Otak kita lemot. Kita punya teman orang jenius. Pintar, cerdas. Kalau orang pintar, orang cerdas, orang jenius tidak belajar. Ya emang dia jenius. Tapi kalau kita tahu kita bodoh, kita nggak belajar. Itu sih benar-benar keterlaluan. Nah, gimana caranya? Salah satu pembelajaran yang paling baik adalah rendah hati. Nanya sama yang bisa. Kita datang. John, kamu kan jenius nih, pintar. Saya punya PR matematika, susah sekali nih. Ajarin saya dong, ini rendah hati. Ajarin saya dong. Dia langsung ngomong ini, mana? Ini mah gampang. Ini gua kerjain. Dia kerjain PR kita. Siapa yang hebat? Kita yang hebat. Kita bisa memerintahkan orang jenius ngerjain PR kita. Waduh, betapa jeniusnya kita. Karena kita sedang mengerjakan orang jenius ngerjain PR kita. Jadi orang jenius yang mana sebetulnya? Yang bodoh tadi, yang rendah hati tadi. Itu orang jenius yang sesungguhnya. Sebab dia bisa memerintahkan orang jenius. Itu sebabnya kata Bob Sadino, itu orang terkaya tapi pakai celana pendek terus. Pakai kaos oblong. Dia berkata, orang yang berjas itu jangan sombong. Karena mereka berjas untuk kerja bagi orang yang pakai kaos oblong. Rendah hati. Nih kita nih nggak kuat nih ya. Ya badan kurus, ceking, ketiup angin juga, melayang. Kita bawa 3 karung nih, nggak bisa. Kita bilang, Pak, Bapak kan kuat nih badannya. Boleh nggak saya minta tolong, rendah hati nih. Boleh nggak minta tolong bawa karung ini. Terus karung begini set, 3-3-nya di sini. Terus kita jalan di belakangnya. Gile, gua memerintahkan orang yang kuat. Padahal gua kurus kering. Itulah kerendahan hati. Maka orang rendah hati itu melampaui orang jenius. Melampaui orang kuat. Melampaui orang kaya. Makanya kinerja saudara harus dibarengi itu. Jangan menunda, siap diproses. Saudara-saudara perbaiki diri dan rendah hati. Sukses. Yang terakhir, ayat tadi coba ditampilkan, ada yang tersembunyi. Ayat yang kelima ya. Coba ditampilkan, ada yang tersembunyi di sini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja, ya, dia mencari kesalahan, tapi tidak dapat kesalahan. Sebab, nah itu, ia setia. Garis bawahi kata setia. Maaf, ini adalah perwakilan karakter setia. Ini bukan hanya spirit yang excellent, kinerja yang excellent, tapi karakter harus excellent. Jadi 3 ini penting. Spirit yang excellent, saudara kerohanian saudara yang excellent, kinerja saudara excellent, tapi juga karakter saudara excellent. Saudara akan jadi orang hebat. Maka saya berkata, jadilah orang setia, karakter. Saya memberikan contoh beberapa problem karakter. Ada pendeta di Lampung lari dari pelayanan. Waktu ditanya, kenapa kamu meninggalkan pelayanan? Wah, di sana susah Pak hidup, nggak ada uang. Kami sangat miskin. Tidak ada penghasilan apapun. Saya tinggalkan istri anak saya di sana. Saya pergi ke Jakarta. Saya nyerah. Saya sulit sekali keuangan. Ini problemnya problem apa sebetulnya? Orang sering menyebutnya langsung tembak. Ini problem keuangan. Salah. Problemnya bukan problem keuangan. Akar masalahnya namanya karakter. Kenapa kok akar masalahnya karakter? Iya, karakter pemalas
tidak mau kerja menyebabkan orang tidak punya uang. Selama dia rajin kerja, saudara-saudara, melakukan sesuatu dengan baik, kerja keras, nggak bakalan kekurangan uang. Maka itu problem karakter yang paling utama. Entah di gereja, entah di bisnis, entah di mana saja, di keluarga, termasuk di keluarga orang bercerai atau tidak, itu problem karakter. Dan Daniel ini orang setia. Karakternya baik. Dan saudara harus juga punya karakter yang excellent. Excellent karakter harus kita miliki. Saya memberi contoh terakhir untuk khotbah saya ini. Saya khotbah KKR Natal di sebuah gereja besar. Terus diundang lagi Januarinya, minggu terakhir. Waktu diundang minggu terakhir Januari, saya duduk begitu jadi seorang pengkhotbah. Saya tanya, Om, pendamping pengkhotbah yang lalu yang sering mendampingi saya kemana? Itu majelis senior sekali. Oh, dia udah resign Pak Pin, dia sudah pindah gereja. Oh, kenapa pindah gereja? Dia bilang, Pak Pin waktu itu khotbah KKR Natal kan? Iya, semua majelis staf gembala maju ke depan pasang lilin. Hanya dia yang kami lupa pasang lilin. Setelah KKR Natal itu, hasilnya apa? Marahlah dia meledak-ledak. Saya mundur dari gereja ini, saya sudah tidak dihargai. Yang lain pasang lilin, saya tidak pasang lilin. Bayangkan Pak. Penyebabnya cuman tidak pasang lilin. Padahal kalau ingin pasang lilin, beli aja di Indomaret. 100 lilin dijajain, lu pasang situ sampai puas lu. Terus lu mau tiup juga, satu-satu tiup sampai doer mulut. Sederhana. Tapi gara-gara tidak pasang lilin, dia resign dari pelayanan. Padahal sudah puluhan tahun. Dia pahit, kesal, jengkel. Ini problem apa namanya? Bukan masalah lilin. Problem apa? Karakter. Saat diuji kesetiaan pelayanan, dia tidak sanggup. Bagaimana dengan itu? Sekarang banyak pengkhianat di rumah tangga. Suami istri saling berkhianat, bercerai. Ada banyak pengkhianat di bisnis. Bisnismen satu dengan bisnismen lain, saingan, saling bunuh. Tidak saling setia untuk maju bersama, tapi saling menjatuhkan. Banyak pelayan Tuhan juga saling begitu. Hamba Tuhan lain saling menjelekkan dengan hamba Tuhan lain. Aneh sekarang. Waktu saya pelayanan ke Singapura, ada seorang anak Tuhan berkata kepada saya, Pak, saya lelah sekali ke gereja. Kenapa? Kami gereja berdiri dan di samping kami ada gereja baru. Lalu pendeta saya marah-marah dan benci, pahit. Saya bilang harusnya enggak. Sebab Indomaret buka Alfamaret di sampingnya. Mereka bisa kerjasama, kenapa kita yang rohani malah tidak rohani? Ketawa dia. Dan itu yang saya terpukul Pak. Kalau pendeta ini ketemu dengan pendeta ini, buang muka. Yang jadi masalah kalau ada yang mungut mukanya, gak punya muka lagi dia. Dia buang muka Pak, dia benci. Tapi kalau khotbah bagus. Saudara tahu maksud saya? Ini problem karakter. Pelayanan mungkin bisa. Khotbah mungkin bisa. Terampil mungkin bisa. Pengetahuan mungkin banyak. Keilmuan mungkin banyak. Talenta mungkin segudang. Tapi Allah butuh karakter. Setia sampai mati seperti Kristus di atas kayu salib. Itu karakter. Tabah saat menghadapi pergumulan. Itu karakter. Saat disakiti tidak mencaci maki orang lain. Tidak balas Yesus kepada orang lain. Itu karakter berbicara. Dan Tuhan membutuhkan karakter yang excellent malam hari ini dari antara saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Ini khotbah yang paling lama sedunia mungkin. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya berharap rekan muda yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang
yang excellent, orang-orang yang hidup di atas rata-rata. Hari ini dia sedang melihat saudara. Dan Allah rindu sekali supaya saudara dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita minta Tuhan menyentuh hati kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kinama kata pakara nama syukuria pataka nama. Parena matukunia mata kasakal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ada di sini, kau ada di sini. Sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk hidup kami. Siapa katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita minta Tuhan menyentuh hati kita. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup, Amin, amin, amin. menjadi yang kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap pribadi, jamah setiap hati dalam nama Yesus. Siapa dari antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini komitmen untuk hidup di atas rata-rata? Taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, lihat setiap anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada. Mereka rindu Tuhan untuk hidup semakin terus. Hidup di atas standar, hidup di atas rata-rata. Mereka bahkan menjadi the best, excellent, bahkan sempurna. Roh Kudus tolong tuntun, Roh Kudus tolong lengkapi, Roh Kudus tolong arahkan, Roh Kudus tolong bentuk. Sehingga ya Bapa, rohani kami menjadi excellent. Kinerja kami menjadi excellent. Bahkan ya Bapa, karakter kami semakin menjadi excellent seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman boleh duduk kembali. Terima kasih Bapak Apin untuk firman Tuhan hari ini. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin, banyak sekali insight yang saya dapat juga hari ini. Dan saya percaya kalau kita bisa praktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan akan lebih lagi angkat kita lebih tinggi. Amin. Amin. Baik, ada pengumuman yang akan disampaikan sepanjang minggu ini. Teman-teman boleh perhatikan di
multimedia. Kamis depan kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Dolphin Andre, tanggal 31 Oktober di tempat ini. Jadi bersama-sama Kamis depan kita akan kembali di tempat ini untuk kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berikutnya selamat ulang tahun untuk Mania, Fendi, Erik, Nando, Oktarina, dan Sri Mahanana. Ya, orangnya hadir semua nih. Ya, nanti pemimpin akan berdoa bagi setiap yang berulang tahun. Kemudian berikutnya, oh ya, ada doa pengurus BIC, perhatian kepada seluruh pengurus Bless Impact Community. Kita akan berdoa bersama hari Minggu 27 Oktober jam 12.30 siang di ruang Aula Bawah atau di ruang Abraham. Baik, tidak pengumuman lain, saya serahkan kepada Pak Kadep Rocky. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Apin buat firman yang dibagikannya. Saya sangat-sangat diberkati ketika di awal dibicarakan tentang standar. Aduh, itu aja kayak udah kena banget ya. Ternyata mengikuti standar aja cukup berat. Ternyata untuk konsisten melakukan hal yang standar saja berat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jadi the best, excellent. Waduh, gimana ya kayak begitu. Tapi percayalah kita orang-orang yang beruntung kalau kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada rahasia ilahi yang dibukakan. Yang pertama harus terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, lelah jadinya, capek. Benar-benar kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Kita mampu berbuat excellent karena Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Selama kita masih mau mengandalkan kekuatan sendiri, kita hanya akan diperhadapkan dengan kekecewaan saja. Ya. Jadi ketika kita sudah membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan sumbernya, baru kita bisa lakukan 4 hal tadi yang dibagikan ya. Jangan menunda, siap diproses, memperbaiki diri, rendah hati. Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, baru kita bisa. Tapi kalau kita melakukan 4 hal ini, dengan tanpa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, semua juga akan menjadi sia-sia. Ya, kita percaya secara skill kita ditambahkan, secara karakter pun kita diperbaiki. Ya, sehingga saya belajar istilah baru hari ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang ngeberatin bumi doang. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang bermanfaat lah. Ya, bermanfaat dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Apin untuk firman yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri teman-teman. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur, ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Menyatakan sekali lagi bersama. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur, ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kesaksian pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang dibentangkan pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami adalah anak-anak yang beruntung Tuhan. Karena kami memiliki Engkau Tuhan. Karena di dalam segala apapun yang kami hadapi, Tuhan senantiasa selalu ada bersama dengan kami. Kami sanggup menjadi excellent hanya karena Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur setiap daripada kami. Kalau hari ini kita sudah mulai lalai dalam membangun hubungan dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami melakukan itu semua Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mendapat teguran yang baik Tuhan. Saatnya kami berbalik, saatnya kami melakukan hal-hal yang benar lagi di hadapan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami percaya kami mau menjadi lebih baik lagi. Bukan untuk kehebatan, kesombongan diri kami. Tetapi kami mau orang-orang melihat karakter Kristus di dalam diri kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan selalu Tuhan. Dan kami boleh bersaksi, ini semua hanya karena Tuhan. Hanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati Bapak Pendeta Apin di dalam segala pelayanannya, di dalam penggembalaannya Tuhan. Biarlah dia boleh terus menjadi berkat Tuhan, menjadi saluran berkat daripada Engkau Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa untuk gembala kami, Opa dan Oma Tuhan, kiranya senantiasa sukacita, kesehatan, damai sejahtera selalu melingkupi kehidupan mereka Tuhan. Terus setia dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga nilai itu boleh terimpartasi kepada kami semua Tuhan, untuk terus setia dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk wagem kami Tuhan, yang kalau hari ini tidak ada bersama dengan kami karena sedang kontrol daripada matanya Tuhan. Kami percaya semua Tuhan buat baik. Tuhan yang menyertai di dalam tindakannya, Tuhan juga akan menyertai di dalam kesembuhan, pemulihan, dan semua boleh menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan hikmat dan bijaksana kepada wagem kami Tuhan. Biarlah visi dan misi itu boleh datangnya daripada-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu senantiasa lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk pemimpin kami Tuhan, Ko Beni, Jijeni, kiranya Engkau berkati mereka di dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan dan dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Engkau buat semuanya baik dan berhasil Tuhan. Dan kami percaya semua itu mereka persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk setiap daripada teman-teman yang mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan kembangkan talenta-talenta mereka, Tuhan berikan senantiasa motivasi yang benar untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada seminggu terakhir Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan mereka. Dan penyertaan yang sempurna itu akan terus ada buat mereka di dalam tahun ini, serta kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang jemaat-Mu bawakan Tuhan. Biarlah janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Mereka yang menabur, mereka pula juga akan menuai Tuhan. Dan biarlah apa yang diberikan daripada jemaat-Mu ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan, untuk pekerjaan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini dalam keadaan yang baik Tuhan, kami percaya Tuhan pun akan mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik juga. Dengan kasih Kristus saya minta Ko Beni untuk doa berkat. Haleluya, Tuhan Kau Allah yang baik. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini, hamba membawa para jemaat-Mu dan hamba sendiri ke hadapan-Mu. Mari kita mengangkat tangan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus.
yang akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang akan membawa kita dari satu kemenangan dan kemenangan yang lain, dan akan memberikan iman kita yang teguh sampai kita nanti setia mengiring Tuhan, bertemu dengan Tuhan di awan sorga yang mulia. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan berkati teman-teman semua. Selamat malam, sampai ketemu Kamis depan.